absen untuk saling komunikasi by phone, by video call gitu. Jadi kadang-kadang itu yang masih berat karena saya malam jadi bingung kalau di kamar saya ngapain ya gitu. Jadi itu aja yang masih berat sih. Itu cari cara ngalihinnya pasti balik lagi ya, tempat kita disembuhkan, tempat kita dipulihkan ya dalam hadirat Tuhan pastinya. Jadi seringkali kalau saya memang lagi kepikiran atau saya lagi tanda kutip sedih gitu, ya saya bawa doa lah, saya berdoa baca firman sama Tuhan. Melita Melisa tuh kayak dua matahari. Jadi kalau kita lagi di perkumpulan kami, kalau mereka datang tuh semua jadi fun aja, semua jadi happy karena mereka kan berisik, bawel, ceria gitu. Jadi mereka datang tuh bikin keceriaan lah buat lingkungan gitu. Sebenarnya agak berbeda. Bedanya sebenarnya Melita sebenarnya lebih ngikut aja. Sebenarnya yang paling riang, yang paling happy, gembira tuh Melisa. Cuma karena mereka selalu berdua, jadi mereka kayak dalam tanda kutip kelihatannya sama, tapi kalau kita kenal dia secara lebih dalam beda. Melisa lebih memang riang banget. Melita sebenarnya orangnya agak tertutup aslinya ya. Melita waktu itu waktu pas saya datang kita semua khawatir sama Melita, tapi waktu itu Melita memang masih mencoba menghibur diri kali ya. Dia tetap senyum-senyum, tetap sapa-sapa orang. Dan di momen itu, di malam itu saya tahu bahwa senyum itu cuma buat nutupin ketakutannya dia gitu. Makanya pas saya ketemu di malam itu saya cuma bilang, kamu boleh nangis, kamu boleh ungkapin rasa takut kamu, rasa kecewa kamu, jangan dipendam gitu, karena kamu harus tahu caranya rilis perasaan itu gitu. Makanya di malam itu dia nangis, dan akhirnya saya ingat banget malam itu saya texting dia untuk kalau butuh apa-apa cari saya selalu ada. Dari situ nggak intens, jadi setelah 6 bulan, setahun setelah itu baru ibaratnya Melita tagih janji itulah. Waktu saya chat itu saya akan selalu ada, akhirnya suatu malam dia hubungin saya dan dia mau cerita banyak hal gitu. Jadi akhirnya baru mulai dari situ kami mulai intens berkomunikasi. Itu yang saya sebenarnya sampaikan juga beberapa waktu, bahwa sakitnya memang sempat kecapean dan ada beberapa indikasi, tapi memang tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang bagaimana, tidak ada yang urgent. Dan kami sudah melakukan yang terbaik juga. Papa mama selalu standby buat Melita 24 jam, mereka berganti-gantian. Abang-abang juga selalu jagain, tapi memang kondisinya Melita ingin rest bagi tubuhnya ya. Jadi memang kondisinya, jadi pas udah terakhir memang dia terus turun kondisinya. Jadi ya memang udah waktunya Tuhan lah. Sempat beberapa waktu karena dia sempat nggak mau makan, dia sempat mual, dia sempat asam lambungnya naik, jadi memang sulit untuk makan. Jadi nafsu makannya juga turun, jadi bawa ke rumah sakit, dia diinfus supaya nggak kekurangan cairan, supaya bisa dikontrol lah gitu. Kalau ditanya firasat, mungkin sempat ada firasat, tapi saya nggak mau ngomongin hal yang tidak ingin kejadian dalam hidup saya, jadi saya nggak berani ngomong. Saya cuma bisa rapi-rapi. Saya mungkin orang tua saya tahu saya lagi khawatir, jadi akhirnya saya cuma masuk ke ruangan, saya bilang mau temenin saya nggak ke rumah sakit. Mereka langsung, oh ya siap-siap, langsung buru-buru kita siap-siap gitu. Awalnya nggak ada, cuma memang pada waktu itu memang saya juga nggak terlalu tahu ya kalau untuk yang Melisa, karena kan waktu itu zaman itu saya belum terlalu dekat, jadi saya nggak terlalu tahu bagaimana kronologinya. Tapi memang ya indikasinya hampir mirip-mirip lah, memang tiba-tiba mengalami degradasi dalam kesehatannya. Ya mungkin gampang capek, detak jantungnya juga lebih cepat daripada orang normal. Tapi pas kami cek semua ke 2 ahli spesialis, 1 profesor, memang tidak ada yang mengkhawatirkan harus bagaimana, tidak ada kebocoran dalam jantung dan lain sebagainya. Dia cuma ada indikasi doang, apakah memang indikasinya sempat karena kena COVID 3 kali pada waktu itu, jadi memang afternya akan mengalami begitu-begitu. Jadi memang banyak masih yang jadi cuma indikasi-indikasi aja gitu. Iya, itu saya dulu sebenarnya nggak tahu, cuma karena kebetulan handphone ada di saya sempat lihat notes di handphonenya, beberapa kali dia tulis lagu, catat-catat firman Tuhan, dan saya lihat tiba-tiba ada notes baru, dia tulis kalau dia punya anak di masa depan namanya siapa gitu-gitu. Itulah ya jadi berkat buat saya. Jadi saya ya mungkin saya jadi ngerti bagaimana rasanya dicintain dengan maksimal, dan rasanya mengasihi juga dengan maksimal gitu. Memang sebenarnya kita nggak ada, awalnya kita memang tidak mau ungkap kemana-mana supaya kami dekat gitu, karena ya kami cuma pengen ya kami yang tahu dan keluarga yang tahu, itu udah cukup bagi kami. Tapi kalau pas kejadian ini jadi orang-orang banyak yang tahu, sebenarnya ya kami jauh dari kata sempurna lah, tapi memang apa yang saya ekspresikan memang itu yang saya rasakan, itu yang saya alami gitu. Itu yang mungkin makanya tadi saya bilang beberapa waktu saya sempat mikir kayak ini beneran gak sih, tapi ya memang ini bener adanya. Ya life must go on, Tuhan pasti punya rancangan yang jauh lebih indah. Jadi apa yang harus kita lakukan ya kita cuma percayalah sama rancangan Tuhan. Itu
itu pasti sebagai orang tua nggak pernah terbayangkan bahwa akan uh, mengantar anaknya untuk ke rumah Bapa di sorga. Tapi memang kalau kita bilang papa mama lebih kuat karena merasa percaya ini memang jalannya Tuhan, rencananya Tuhan, bukan suatu kegagalan, bukan suatu kesalahan, bukan suatu kelalaian, tapi memang sudah dalam tanda kutip ini agendanya Tuhan gitu. Jadi itu yang membuat papa mama kuat meskipun kondisinya berat, meskipun kondisinya nggak mudah. Makanya saya bilang saya aja yang 2 tahun menjalani hubungan, saya hampir gagal move on gitu. Tapi apalagi orang tuanya tidak dapat dibandingkan dengan apa yang saya rasakan gitu. Tapi pasti karena kita percaya rancangan Tuhan jauh lebih daripada rancangan kita. Jadi kita harus tetap kuat lah di dalam Tuhan. Itu yang saya pernah cerita ya, saya pernah bersaksi bahwa saya mau ngungkapin sesuatu pasti saya tahu Melita nggak akan pernah dengar. Cuma saat saya ngungkapin itu, saya ngungkapinnya ke Tuhan. Karena saya merasa kami belum sempat say goodbye, kami belum sempat ucapkan saling berpisah. Jadi saya sampaikan itu ke Tuhan. Saya bilang saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya tahu Melita nggak bisa dengar saya, tapi Tuhan dengar saya. Akhirnya saya ungkapin sama Tuhan. Saya bilang saya terima kasih sama kenal sama Melita. Saya mengasihi, saya merindukan, dan akan selalu saya ingat. Dengan cara saya akan terus ada buat keluarga. Kami akan jadi keluarga, kami bukan hanya cuma jadi orang yang sekedar kenal dan lewat gitu aja. Jadi itu yang saya ungkapkan ke Tuhan, dan saya juga say goodbye ke Melita melalui Tuhan. Saya tahu hidup saya harus masih terus berlanjut. Tuhan masih punya rancangan yang harus saya jalanin. Jadi mungkin kita secara fisik kami udah gak bisa ketemu lagi.